Sertifikat tanah itu kan bukti kepemilikan kita yang paling kuat ya. Tapi pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau dokumen sepenting itu bisa dipalsuin atau bahkan diretas? Nah, di era digital kayak sekarang, pertanyaan ini jadi makin penting. Apa benar ada teknologi baru yang bisa ngamanin aset paling berharga milik sebuah negara? Ini loh gambaran besarnya. Sebuah janji tentang masa depan di mana kepemilikan tanah kita bukan cuma aman, tapi juga bisa memberdayakan. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu banget paham dulu masalah yang sebenarnya mau dipecahin, khususnya di konteks Indonesia. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari ngelihat masalah spesifik yang lagi dihadapi Indonesia sekarang, soal pertanahan. Jadi ceritanya gini, pemerintah Indonesia lewat peraturan Menteri ATR BPN lagi gencar-gencarnya nih mindahin semua data pertanahan ke online. Tujuannya sih keren banget, biar semua lebih cepat, gampang, dan efisien. Ini langkah maju yang penting banget loh. Nah, tapi disinilah masalahnya mulai kelihatan. Tiap kali kita mindahin sesuatu yang berharga ke dunia online, ya kita juga buka pintu buat ancaman baru. Data digital itu emang efisien, tapi ya itu, rentan banget dimanipulasi atau kena serangan cyber yang makin hari makin canggih. Jadi pertaruhannya gede. Gimana caranya kita mindahin aset fisik ke digital tanpa bikin aset itu jadi rapuh? Dan biar kebayang segede apa tantangannya, coba deh lihat angka ini. Sampai April 2024 kemarin, baru 29 dari 486 kabupaten dan kota yang datanya itu dianggap benar-benar lengkap secara digital. Gila kan? Perjalanannya ini masih jauh banget. Ini bukan masalah sepele yang bisa beres dalam semalam. Terus solusinya gimana dong? Nah, banyak ahli nunjuk ke satu teknologi, blockchain. Sekarang tenang aja kalau istilah ini kedengeran ribet. Kita coba bedah idenya pelan-pelan ya. Coba bayangin deh, sebuah buku catatan digital. Tapi bukannya disimpan di satu komputer doang, salinannya itu disebar ke ratusan, bahkan ribuan komputer. Nah, setiap ada catatan baru, itu harus disetujuin dulu sama semua orang sebelum bisa ditambahin. Sekalinya udah ditambahin, catatan itu nggak bisa dihapus atau diubah-ubah lagi. Itulah intinya blockchain, aman karena datanya disebar. Terus gimana cara kerjanya? Oke, bayangin ada transaksi nih, misalnya jual beli sertifikat tanah. Pertama, transaksi itu diumumin ke seluruh jaringan. Terus, komputer-komputer di jaringan itu bakal lomba buat ngevalidasi transaksi itu. Begitu sah, transaksinya dimasukkan ke dalam sebuah blok baru. Nah, blok ini kemudian disegel pakai kriptografi dan disambungin ke rantai blok yang udah ada sebelumnya. Hasilnya, jejak digital yang permanen dan nggak bisa diutak-atik. Jadi intinya tuh ada di 4 fitur ini. Karena datanya disebar, nggak ada satu server pusat yang bisa diretas buat ngerusak sistem. Terus tiap data itu dikunci pakai kode matematika yang super rumit. Sekali masuk, ya udah selamanya di situ. Dan semua pihak yang punya wewenang bisa ngelihat jejaknya. Inilah yang bikin teknologi ini kuat banget. Nah, dengan bekal pemahaman dasar tadi, yuk kita lihat gimana teknologi ini bisa ngebangun masa depan yang lebih baik buat urusan pertanahan di Indonesia. Nah, slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Sistem yang sekarang, ya bahkan yang udah digital sekalipun, itu kan seringnya terpusat. Semua data numpuk di satu atau beberapa server utama. Kalau server itu kena serang, ya wassalam. Nah, blockchain ngubah total cara mainnya. Data itu disebar. Jadi kalau ada hacker mau ngubah satu catatan aja, dia harus nyerang ribuan komputer sekaligus. Praktis itu mustahil. Manfaatnya di dunia nyata tuh gede banget loh. Masalah klasik kayak sertifikat ganda atau dokumen palsu itu bisa diberantas abis-abisan. Masyarakat juga jadi lebih percaya sama sistemnya. Kan semuanya transparan dan bisa dicek. Proses jual beli atau balik nama juga bisa jadi jauh lebih cepat dan efisien. Oke, kedengerannya emang kayak solusi dewa ya. Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Ada banyak banget rintangan besar yang mesti dihadapi. Grafik ini namanya Gartner Hype Cycle, nunjukin posisi blockchain sekarang ini ada di mana. Jadi, teknologi ini udah ngelewatin fase ekspektasi super tinggi, di mana semua orang mikir ini bakal jadi jawaban buat semua masalah. Nah, sekarang kita lagi ada di lembah kekecewaan, di mana tantangan dan kelemahan aslinya mulai kelihatan. Ini fase yang kritis banget. Yuk, kita bedah tantangannya satu-satu. Dari sisi teknis, blockchain itu sebenarnya nggak efisien buat nyimpen file gede, kayak hasil scan sertifikat gitu. Artinya, dokumen aslinya ya tetap harus disimpan di server lain. Terus, ada masalah keamanan pribadi. Kalau kamu sampai kehilangan kunci pribadi digitalmu, wah, hak atas tanahmu bisa hilang selamanya. Belum lagi soal lingkungan. Beberapa jenis blockchain itu boros energi banget. Dan mungkin yang paling penting buat Indonesia, belum ada payung hukum yang jelas buat ngatur ini semua.
Dan ini bukan cuma soal aturan loh, coba pikirin biayanya. Buat implementasi, bangun infrastruktur, terus ngelatih orang-orangnya. Itu semua tantangan yang luar biasa besar. Jadi, dengan semua potensi dan tantangan ini, posisi Indonesia sekarang gimana? Dan apa langkah selanjutnya? Kabar baiknya, ini tuh bukan cuma ngomong doang. Kementerian ATR PPN ternyata udah mulai ngambil langkah loh. Mereka pakai sistem yang namanya block data. Anggap aja ini kayak blockchain light, sistem terpusat yang niru beberapa fitur keamanan blockchain. Ini bisa jadi jembatan buat pindah ke sistem blockchain penuh nantinya. Kelihatan kan pemerintah serius buat nyari solusi ini? Jadi jalan ke depannya udah cukup jelas, walaupun emang gak gampang. Pertama, aturan mainnya harus jelas dari sisi hukum. Kedua, infrastruktur teknologinya harus dibangun. Ketiga, ini penting banget, masyarakat harus diedukasi biar mereka ngerti dan percaya sama sistem baru ini. Dan yang terakhir, ya semua ini nggak bakal jalan tanpa komitmen dana yang besar dari pemerintah. Pada akhirnya, ini tuh proyek nasional yang super besar. Ini bukan cuma soal update software, tapi ini revolusi cara kita ngelola aset paling dasar, tanah. Sukses atau enggaknya ya tergantung banget sama perencanaan yang mateng dan kerja sama semua pihak. Jadi, pertanyaan terakhir yang perlu kita renungin bareng-bareng. Dengan semua biaya, kerumitan, dan tantangan yang ada, apakah janji keamanan data pertanahan yang hampir sempurna ini sepadan dengan usaha buat ngerombak total sistem yang udah ada? Jawabannya bakal nentuin masa depan pertanahan di Indonesia.